Tak ada nama Jokowi atau Gibran di kepengurusan Partai Golkar yang diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia Kamis 7 November 2024. Apakah ini taktik sementara meredam kegusaran publik? Jika bukan Jokowi, siapa yang akhirnya menduduki kursi Dewan Pembina Golkar? Kabar Jokowi akan masuk dan diumumkan dalam kepengurusan Partai Golkar santer. Karena kemarin bersama dengan hari pengumuman, Presiden ke-7 RI Jokowi diketahui menuju Jakarta. Tahu-taunya tujuan Jokowi ke Jakarta untuk menengok cucunya. Bahlil pun membantah jika Jokowi dan Gibran masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Aspirasi banyak, tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden yang ke-7 ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Ya kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Demikian, tapi kalau doa teman-teman terus, ya wallahu alam bisawab. Kalimat yang diucapkan Bahlil memang bantahan, namun di akhir kalimat ia menyebut juga soal peluang Jokowi masuk Golkar. Apakah ini strategi politik menunda sementara? Lalu jika Jokowi belum menjadi petinggi di partai berlambang beringin itu, siapa yang menjadi ketua Dewan Pembina Golkar? Dalam daftar kepengurusan DPP Golkar 2024-2029 terdapat 152 orang pengurus. Di posisi Ketua Dewan Pembina Golkar dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara Ketua Dewan Kehormatan dijabat oleh Abu Rizal Bakri. Adapun nama-nama populer lainnya yang menjabat diantaranya Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bambang Susatyo. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2, Mutia Hafid. Ada juga Gavriel Putranto Novanto, putra dari Setia Novanto, serta Rafindra Hartarto, putra dari Airlangga Hartarto yang dipercaya mendampingi Bendahara Umum Sari Yuliati. Saat mengumumkan kepengurusan 2024-2029, Bahlil menyebut harus mengakomodasi semua kalangan di Partai Golkar. Ia awalnya ingin membentuk kepengurusan hanya berjumlah 100 orang. Namun pengurus DPP Partai Golkar 2024-2029 justru berjumlah 152 orang. Bahlil mengklaim jumlah kepengurusannya lebih ramping dibandingkan pada periode 2019-2024 yang melebihi 200 orang. Bahkan pada 2014-2019 kepengurusan DPP Golkar mencapai 251 orang. Terkait Jokowi yang membidik Partai Golkar, sebelumnya peneliti Pusat Riset Politik BRIN Wasisto Raharjo Jati menyebut jika Partai Golkar kemungkinan digunakan Jokowi sebagai skoci politik. Kita lihat memang Jokowi ini perlu kendaraan politik ya. Kalau misalnya beliau ini masih mau mendominasi politik Indonesia 5 tahun ke depan. Apalagi kan dengan posisinya sekarang itu untuk bisa seperti ini pasca 20 Oktober kan juga masih tanda tanya. Yang paling memungkinkan untuk bisa menjadi kendaraan politik ya Golkar. Karena memang di sini sebagai partai terbesar kedua pasca pemilu 2024 ini menjadi salah satu partai yang strategis ya untuk bisa mengimbangi PDIP dan Gerindra ya. Seandainya sewaktu-waktu terjadi semacam turbulensi politik di antara dua partai besar lainnya, maka Jokowi masih punya skoci politik, Golkar misalnya. Ada yang pasti di politik semuanya dinamis, kita lihat perkembangan selanjutnya. Kapan Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar atau benar-benar tidak menjadi bagian dari Partai Golkar?